Iren Karisma Sukandar, satu-satunya wakil Indonesia di turnamen Reykjavik Open di Islandia tahun 2023, berhadapan dengan Grandmaster kuat asal Norwegia, teman dari Magnus Carlsen, Arian Tari. Yap, bagaimana mereka bermain? Langsung saja kita bahas partainya karena ini menyajikan partai yang sangat menarik. E4, Iren E5, kuda F3 dan Iren kuda C6, kemudian putih Arian Tari gajah ke petak B5, Iren A6. Pembukaan Ruy Lopez opening dipilih oleh Arian Tari. Kemudian Arian Tari gajah ke petak 4, hitam kuda F6, putih rokade, hitam gajah E7. Kemudian putih D3, hitam B5, putih gajah B3, dan hitam D6. Kemudian putih C3, hitam rokade, dan putih A4. Ya, Arian Tari mendobrak dari petak 4 untuk mengganggu dari sayap menteri. Iren merespon dengan jalan benteng B8. Putih, pion memukul pion memukul pion, dan dobrak dari petak center D4. Ya, Arian Tari mengorbankan pion di petak E4, tapi ini merupakan pion racun, jadi kalau Iren terpancing, maka akan ada ancaman 2 perwira sekaligus, yaitu gajah ke petak D5. Salah satu perwira kuda akan jatuh apabila Iren terpancing. Jelas dia tidak terpancing dan dia memukul pion D4, pion memukul pion, dan dia menjawab dengan jalan D5. Putih E5, hitam kuda E4, dan putih kuda E1. Hitam kuda B4, putih F3. Hitam kuda G5, putih gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, dan kuda C1. Kuda C2. Teman-teman, setelah pemilihan kuda ke petak C2 ini, sebenarnya Iren memiliki keunggulan yang cukup besar dan dia menemukan langkah terbaiknya, yaitu dengan jalan gajah E3, raja ke petak H1, dan menteri H4. Jadi ini udah unggul besar buat Iren Karisma Sukandar. Ya, menteri ke petak H4 tidak hanya mengganggu sayap raja, tapi juga mengincar pion di petak D4. Arian Tari memilih menteri D3. Iren gajah memukul pion D4, kemudian F4, Iren C5, putih kuda C3, dan Iren benteng D8. Ya, punya sepasang gajah dan unggul 1 pion, jelas Iren menang besar di sini. Tapi apa yang dilakukan oleh Arian Tari sehingga bisa memenangkan permainan ini? Ya, dia memilih langkah dobrak B4. Kemudian benteng B6, kemudian benteng A8, hitam benteng H6 ancam mat, putih H3, hitam gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, dan C4. Kemudian putih benteng D1 dan Iren memukul pion F4. Nah, pemilihan menteri memukul pion F4 ini dianggap kurang tepat oleh Stockfish karena harusnya hitam memilih benteng ke petak A6. Ya, benteng ke petak A6 dengan tujuan apabila benteng memukul pion D5, maka hitam bisa menjawab benteng memukul benteng. Karena benteng di petak D8 sudah dijaga oleh menteri di petak A4. Nah, dengan pemilihan menteri F4 ini, kemudian putih bisa melakukan benteng memukul pion D5 yang membuat hitam tidak bisa memukul balik benteng. Mengapa? Karena akan ada skakmat benteng memukul gajah. Yap, kemudian permainan dilanjutkan dengan benteng F8, Arian Tari raja G1, hitam benteng A6. Hitam masih unggul di sini, tapi tidak sebesar keunggulan tadi. Kemudian putih benteng B8, hitam benteng A2, putih benteng D2. Sebenarnya ini merupakan langkah blunder. Yang harusnya Iren mainkan langkah benteng A3 di sini, yaitu untuk menukar benteng dengan mendapatkan benteng di petak D2. Ya, tapi Iren memilih langkah G6, kemudian Arian Tari benteng F2, masih unggul juga Iren. Kemudian menteri ke petak C1, raja ke petak H2, dan menteri B2. Kemudian putih menteri G3, hitam gajah E6, kemudian benteng memukul benteng, raja memukul benteng, menteri G5, menteri memukul pion B4, kemudian Arian Tari menteri D8, raja G7, dan benteng D2. Kemudian Iren memainkan langkah benteng memukul gajah. Ini langkah yang tidak tepat yang membuat keadaan jadi seimbang. Nah, langkah terbaiknya sebenarnya di sini ada langkah yang membuat Iren bisa menang juga. Bisakah kalian temukan langkah yang harus dimainkan oleh hitam di posisi ini? Yap, harusnya adalah langkah benteng A8. Jadi harus mengambil benteng di petak D2. Kalau dia makan, mukul benteng di petak D2. Kalau misalkan putih setelah benteng A8 memainkan langkah menteri ke petak F6, maka hitam tinggal memainkan langkah raja ke petak E8. Aman dan sudah unggul pion di sini. Hitam memiliki 5 pion, putih 3 pion. Langkah tidak tepat, benteng memukul gajah kemudian dimanfaatkan oleh Arian Tari dengan memiliki keunggulan. Ya, di sini jadi berbalik, jadi unggul oleh pemain putih.
C3, kemudian benteng F2, kemudian C2, dan benteng memukul pion C2 ya. Jadi tujuan dari benteng F2 ini untuk benteng F4, kemudian benteng H4 skakmat. Makanya di sini hitam harus mengorbankan pion. Kemudian menteri M4, Ariantari benteng F2, gajah D5, menteri H8, B4, menteri F8 skak, raja G5, menteri G7, kemudian H5, N6, F5, E7, H4, kemudian menteri B2, gajah C6, menteri D2 skak, raja F6, benteng E2, raja memukul pion, menteri memukul pion B4, raja E8 ya. Iren menyerah ya karena menterinya hilang. Kalau dilanjutin apakah bisa menang putih? Pasti menang ya, karena tinggal makan dan ambil pion di petak A4 ini. Ya itulah yang terjadi. Satu kesalahan yang membuat hitam kalah adalah ketika benteng memukul gajah. Banyak kesempatan untuk menang, posisinya sudah benar-benar unggul buat pemain hitam, tapi itulah sebuah permainan teman-teman. Kadang kita memiliki posisi yang unggul, tidak menemukan langkah yang tepat, dan malah berujung blunder membuat lawan menang. Apapun itu, pengalaman sangat berarti. Berhadapan dengan pecatur sekelas Ariantari itu sangat penting dan harus dijadikan sebuah pelajaran ya. Tentu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagaimana komentar kalian? Dukung terus Iren Karisma Sukandar supaya bisa meraih prestasi di Reavic Open.